Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan sebentar lagi bersama-sama mengikuti ibadah pada minggu hari ini, tanggal 22 Juni tahun 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Prahesti STH MM yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada minggu hari ini. Ibu Penetua Yemita Murni sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Penetua Mardiampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Saudari Astriani Ulinsya dan Saudara Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir untuk mengikuti ibadah di gereja maupun yang akan mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Petugas mimbar penetua diakon dari lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktaviantia STH, yang bertugas sebagai liturgus Ibu Penetua Esterlina, song leader Saudari Rizky Adelia dan Saudari Griselda Desmonda. Pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, dan akan menggunakan liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Pengelis bentuk yang kelima. Nas Alkitab pembacaan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22, nas khotbah dari Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 62. Berita keuangan baik pemasukan dan pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini, yang pertama kolekte sekolah hari Minggu sebesar Rp83.000, persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-45 Penetua Yonatan sebesar Rp150.000 dan persembahan syukur hari ulang tahun ke-41 Kristina sebesar Rp150.000. Berita lain-lain. Yang pertama berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan pelayan 1 akan dilaksanakan ibadah terbatas yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah keluarga Relis Upurai. Petugas yang bertugas sebagai liturgus Ibu Penetua Herti Carolina dan akan bersama-sama dengan pendeta, penetua, dan diakon lingkungan setempat dan bersama dengan keluarga untuk melaksanakan ibadah terbatas ini. Yang kedua akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yang dimajukan dan sekaligus ibadah mengenang 40 hari almarhum Robinson Jitan, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025 waktu pukul jam 17 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah keluarga almarhum Robinson Jitan beralamat di Jalan Kecamatan atau Gang PDAM Barimba lingkungan pelayanan 1. Yang bertugas sebagai liturgus Ibu Penetua Yemita Murni, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD dan song leader Ibu Penetua Merisa. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari anggota sidang jemaat sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Di lingkungan pelayanan 2 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah keluarga
Christian Korintus, alamat Jalan Karatak Teheta, Kelurahan Barimba. Yang bertugas sebagai liturgus Bapak Diakon Junirum Sakarya, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardiampong SPD, dan yang bertugas sebagai song leader Saudari Griselda Desmonda. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat juga hadir pada ibadah tersebut. Di lingkungan pelayanan 3 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan sekaligus ibadah syukur pemugaran makam dan sekaligus menang 1 tahun almarhum Manase Umat, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Mariam M. Umat di lingkungan pelayanan 3, dan yang bertugas sebagai liturgus Ibu Penetua Yulita Tandoh SPD Out, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, dan pemain musik Bapak Penetua Mardiampong SPD. Sekali lagi diundang Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat juga hadir pada kebaktian tersebut. Selanjutnya ibadah kategorial. Yang pertama akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak pada hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Gereja Betania Barimba. Yang bertugas sebagai liturgus Bapak Penetua Yekrisman, khotbah Pikaris Febiria Margareta STH, pemain musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Diakon Tris Saryanto. Diundang Bapak-bapak anggota SPB Jemaat Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan pada hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Ibu Iremini di lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Ibu Diakon Sariwati, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Penetua Mardiampong SPD, dan song leader Ibu Dewi Riani. Diundang ibu-ibu anggota SPPR Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada kebaktian seksi pelayanan perempuan ini. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda pada hari Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Gereja Betania Barimba. Yang bertugas sebagai liturgus Septia Reola, doa syafaat Gracio Alexa, doa persembahan Regina Kristi, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia STH, dan menggunakan metode sharing. Diundang anggota seksi pelayanan pemuda remaja Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah ini. Selanjutnya akan kami bacakan satu buah undangan kebaktian dari Komisi Pelayanan Bapak Resort GKI Kapuas Seberang perihal undangan kebaktian KPB bulan Juni tahun 2025. Kepada yang terhormat SPP Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan Bapak SPB Resort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapak Resort GKI Kapuas Seberang bulan Juni tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025 waktu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tempat ibadah SPB Jemaat GKI Saipasah, petugas SPB Jemaat GKI Barimba, Pendeta Pelayanan Pendeta Yeni Tiarta Emin. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota KPB dalam ibadah tersebut serta dapat menyiapkan puji-pujian dari masing-masing SPB. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Barimba 21 Juni tahun 2025. Pengurus Komisi Pelayanan Bapak Resort GKI Kapuas Seberang, Sekretaris Kartono, Ketua Justitinu, mengetahui MPH Resort GKI Kapuas Seberang Pendeta Oktavianti STH.
Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang akan kita gunakan pada minggu hari ini yaitu Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk yang keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tiba dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan perikop Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 51, bait pertama hingga bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 51. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapapun sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Yesus Setia. Kami persilahkan.
tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Menolongku, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia.
setia. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita mampu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan menurut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dan murah hati kepada kami. Engkau mengizinkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami juga merasakan kesetiaan Tuhan dinyatakan selalu di dalam kehidupan kami. Biarlah oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan itu selalu hadir pujian dari mulut, bibir, bahkan hati dan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami datang di gereja ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan keberadaan kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami dan izinkanlah kami jika sekarang kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua, kuasai kami supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh tinggal diam dalam kehidupan kami, untuk menolong kami, memandu seluruh hidup kami supaya kami semakin takut dan taat akan Engkau. Tolonglah kami ya Roh Kudus, oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Lukas pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan,
Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Hari ini saya membaca Alkitab dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia yang diterjemahkan, kalau tidak salah ini tahun 2023. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diperhadapkan pada kisah mengenai orang kerasukan setan di Gerasa. Kisah ini mengajak kita untuk melihat gambaran dan keadaan orang yang mengalami keterikatan dengan banyak sekali roh jahat dalam dirinya dan setan-setan. Seseorang yang kerasukan setan itu mengalami kondisi yang begitu memprihatinkan karena ia dikendalikan oleh roh-roh jahat yang sangat banyak di dalam dirinya. Ia tersiksa secara fisik, tubuhnya disiksa, jiwanya juga terbelenggu. Ia terisolasi dari masyarakat. Tidak ada orang yang mau mendekati dia. Kondisi kesehatannya, kondisi jiwanya dalam tingkat keadaan yang sangat parah. Dia sakit dan ia tidak dapat mengendalikan dirinya, sekaligus juga ia tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Ia dianggap tidak berharga, tentu begitu, karena keadaannya tidak penting untuk orang-orang di sekitar Gerasa ketika itu, bahkan orang Gerasa sendiri. Serta ia menakutkan bagi banyak orang, karena orang tersebut bisa mengamuk, bisa menyakiti orang, bisa memukuli orang, dan ia terlalu menakutkan untuk didekati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kisah dalam nas ini, orang yang kerasukan setan di Gerasa dikatakan sering diseret oleh roh-roh jahat. Dia sudah sering dirantai, ia dibelenggu supaya tidak membahayakan orang lain, tapi itu tidak bisa mengikatnya, membelenggunya. Acap kali ia memutuskan semua pengikat itu dan kemudian ia dibawa oleh setan-setan itu menuju ke tempat yang sunyi, sehingga ia betul-betul jauh dari banyak orang, terisolasi. Ia juga sudah lama tidak berpakaian dan tinggal di pekuburan. Saudara membayangkan kondisi orang tersebut, tentu kita bisa mengetahui bahwa keadaan dan situasinya sangat memprihatinkan. Orang itu adalah manusia, tapi tidak menjalani hidup layaknya seorang manusia, karena dibelenggu oleh roh-roh jahat yang begitu banyak itu tadi. Saudara, dalam pandangan kita, orang yang kerasukan setan tersebut tampak tidak memiliki suatu masa depan yang indah, yang cerah untuk hidupnya. Bisa dipastikan tidak ada orang yang sanggup untuk peduli lagi dengan dia. Bahkan sekalipun ada yang hendak memperdulikannya, mungkin juga tidak sanggup karena dia sering mengamuk, susah untuk dikendalikan. Jadi memang serba salah, karena ia memiliki kekuatan yang tidak wajar, kekuatan yang begitu kuat di dalam dirinya oleh karena pengaruh roh-roh jahat itu. Bisa dibayangkan dalam keadaan seperti itu, memang
orang tersebut sepertinya memang sudah tidak punya lagi masa depan untuk hidupnya. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang menarik kemudian terjadi ketika kita membaca nas ini tadi, dan kemudian mencoba untuk mundur sedikit pada bagian perikop sebelumnya, pada kisah di mana ketika Yesus meredakan angin ribut. Hal yang begitu menarik terjadi di sini dalam catatan Injil Lukas. Apa itu saudara-saudara? Kalau kita membaca bagian perikop sebelumnya, kita akan menemukan bahwa Yesus dan murid-muridnya yang kita ketahui sedang dalam perjalanan untuk menuju pada jalan salib itu, Yesus secara pribadi sudah mempersiapkan hal tersebut dalam perjalanannya sebagai seorang Mesias, dan ia harus memberitakan Injil itu kepada Israel. Seharusnya ia berjalan menuju ke Yerusalem supaya misinya untuk menyelamatkan dunia itu segera terlaksana. Jadi kalau kita membayangkan bahwa misinya itu memang pada awalnya eksklusif untuk orang-orang Israel, maka harusnya ia hanya melalui atau berjalan melalui daerah-daerah yang diisi atau dihuni oleh orang-orang Israel. Namun tiba-tiba ketika kita membaca ayat yang ke-22 sampai 25 pada bagian Lukas pasal 8 ini, Yesus merubah rute perjalanannya itu, perjalanan sang Mesias yang menuju salib. Tiba-tiba ia berubah rute di situ dan masuk atau pergi ke arah wilayah orang non-Israel, non-Yahudi. Atau kalau orang Yahudi biasa menyebut orang yang tidak satu percaya dengan mereka, atau orang yang belum percaya kepada Allah yang esa, itu sebagai orang kafir. Jadi Yesus tiba-tiba mengarah ke wilayah orang kafir, menyeberang dari Galilea itu ke seberang, tempat orang-orang kafir yang tidak sama tempatnya dengan orang-orang Yahudi. Nah, perubahan rute ini tiba-tiba terjadi ketika itu. Ia menyeberang bersama dengan murid-muridnya ke wilayah seberang Galilea. Dan untuk bisa ke situ mereka harus menyeberangi Danau Galilea. Dan kita baca mereka harus melewati suatu rintangan yang hampir saja merenggut seluruh nyawa orang yang di dalam perahu itu. Karena ketika mereka menyeberangi Danau Galilea itu untuk menuju ke suatu tempat yang Yesus pertama tidak menyampaikan hal itu kepada mereka, mereka dihalangi oleh angin ribut. Tiba-tiba angin ribut menyerang di danau itu dan kemudian hampir saja mereka mati. Namun mereka selamat sebab Yesus meredakan angin ribut itu. Nah, sampai sini saudara, seandainya kita adalah murid-murid Yesus, mungkin kita berpikir, hal menarik apa yang ada di seberang sana? Sampai-sampai Yesus harus merubah rutenya, rute perjalanan salib itu menuju ke Yerusalem itu ke daerah orang kafir. Apa yang spesial di sana? Apa yang begitu penting sehingga harus ubah rute sejenak sebelum kembali ke jalan itu lagi? Apa yang spesial? Orang sespesial apa yang membuat mereka harus menyeberang ke wilayah kafir yang seringkali najis oleh orang-orang Yahudi, karena di wilayah kafir itu babi-babi bisa saja berkeliaran berjalan di pinggir jalan. Sampai juga orang sespesial apa yang harus membuat mereka bertarung dengan angin ribut yang begitu hebat itu? Angin ribut yang ganas, sespesial apa? Ternyata saudara-saudara, sampai di tempat itu, di Gerasa, jika kita jadi murid-murid ketika itu, pasti kita juga sangat terkejut. Kalau orang yang ditemui oleh Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan, orang yang tidak sehat akal pikirnya, orang yang sering mengamuk,
orang yang tidak berpakaian, orang yang tinggal di kuburan, atau menjatuh ijang itu kota kakot. Kayak na jikau lu hendak nalih Yesus nah sampai hendak mati ke menyeberang danau jikau ngira ke narai gitu, ngira ke ewe hendak nalih hate sakalinya, aduh, coba baca deh, kalau elai kuburan. Kalau untuk kita atau murid-murid ketika itu yang kita memang belum memahami kenapa Yesus ke situ, Tuhan ini orang tidak penting. Untuk apa kita harus bertaruh nyawa untuk orang itu? Perjalanan penting Sang Mesias menuju salib ternyata diinterupsi oleh orang yang kerasukan di Gerasa. Orang yang tidak penting, orang yang tidak berharga di mata sesamanya. Tapi ia jadi orang yang penting dan berharga bagi Tuhan. Sehingga Tuhan rela untuk diinterupsi dulu untuk menemui orang tersebut. Kalau biasa, kalau kita sibuk gitu ya, kita tidak mau diinterupsi oleh orang yang tidak penting. Kalau orang penting yang datang, oh iya, Bu Hen. Tapi Yesus beda. Dia bersedia untuk diinterupsi oleh orang yang harus dia tolong, yang harus dia selamatkan. Orang Gerasa yang sedang kerasukan setan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Yesus dengan orang Gerasa yang kerasukan setan telah mengubah seluruh jalan kehidupan orang Gerasa itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolong orang tersebut seperti Yesus menolong dia. Apalagi untuk bisa menyembuhkannya dengan seketika. Langsung sehat akal pikirnya, langsung waras, begitu kata Lukas. Ini merupakan suatu mujizat yang terjadi ketika itu, dan itu mustahil dikerjakan oleh manusia. Saudara-saudara, orang Gerasa yang kerasukan setan itu, seperti disampaikan Lukas, dibelenggu oleh banyak sekali setan. Ketika Yesus bertanya siapa namanya, dia menyebutkan namanya Legion, yang menggambarkan bahwa kalau Legion itu disamakan dengan jumlah pasukan tentara Romawi ketika itu, maka perkiraan roh jahat yang ada di dalam diri orang itu sekitar 5.000 sampai 6.000, atau mungkin juga terjemahan yang lain bisa sampai 14.000. Jadi begitu banyak setan, roh jahat itu menguasai dia. Karena katanya siapa namamu? Legion. Yang ingin menyampaikan bahwa orang laki-laki itu dikuasai oleh ribuan roh jahat di dalam dirinya. Ayat 28 menjelaskan bahwa setan mengenal siapa Yesus dan ia takluk di bawah kuasa Yesus. Setan-setan itu meminta Yesus memperkenankan mereka untuk masuk ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan di lereng gunung atau lereng bukit ketika itu. Ketika Yesus mengusir setan-setan itu dari orang Gerasa yang kerasukan tersebut, maka orang Gerasa itu sungguh-sungguh bebas dari belenggu setan yang begitu banyak. Saudara-saudara, apa makna pembebasan Yesus tersebut bagi kita, orang-orang yang percaya? Bahwa peristiwa meredakan angin ribut menyatakan Yesus berkuasa atas alam semesta. Dan kemudian peristiwa di Gerasa menunjukkan ia berkuasa atas pemerintah-pemerintah yang ada di udara, atas kuasa-kuasa roh jahat, setan iblis itu takluk di bawah kuasanya. Kalau begitu, seperti pertanyaan para murid di ayat yang ke-25b dalam perikop sebelumnya itu, ketika mereka takjub saat Yesus meredakan angin ribut itu, pertanyaan yang sama mungkin mereka tanyakan, siapa orang itu? Jika kita ditanyakan, siapakah Yesus yang mampu untuk meredakan, mengatur alam semesta, segala ciptaan itu, yang menguasai bahkan pemerintah-pemerintah di udara yang tidak mampu untuk dikuasai manusia, siapakah dia? Maka dua peristiwa tersebut mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan.
Jadi siapakah dia yang rela untuk menyeberangi Danau Galilea itu dan berhadapan dengan peristiwa alam yang sungguh luar biasa itu dan mampu untuk mengendalikannya, serta siapakah dia yang mampu untuk membebaskan manusia dari kuasa kegelapan? Itu adalah Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa. Sehingga tanpa ia menyatakan dia adalah Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang dikerjakannya itu tidak mungkin dikerjakan manusia. Itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Selanjutnya, orang yang kerasukan setan itu, seperti dinyatakan dalam ayat yang ke-35, setelah Yesus sembuhkan, Yesus pulihkan, Yesus lepaskan dari kuasa roh jahat itu, sembuh, berpakaian, sudah waras. Awalnya ia tidak berpakaian sama sekali. Ia tinggal di kuburan. Yang menggambarkan bahwa situasi orang itu sudah sangat menyedihkan. Manusia tapi tidak manusia. Sebab pakaian itu menandakan bahwa kita ini beda dengan binatang. Lalu kemudian tinggal di kuburan. Injil Lukas ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ketika Lukas menggambarkan orang itu tinggal di kuburan, maka itu menggambarkan bukan tentang hantu, bukan tentang ketakutan, tetapi tentang bahwa orang itu sudah najis. Orang Yahudi tidak boleh menyentuh mayat, orang Yahudi tidak boleh menyentuh segala sesuatu yang najis. Dan kuburan itu menjadi tempat atau bagian yang najis untuk mereka. Sehingga orang tersebut sudah dikuasai oleh setan. Sehingga setan membuat dia dari yang adalah manusia menjadi tidak jadi seperti manusia. Dari yang harusnya boleh datang kepada Allah dalam kekudusan, dilayakkan oleh Tuhan, menjadi najis karena ia dihalau oleh setan ke tempat yang sunyi, yaitu kuburan. Jadi setan memang sungguh-sungguh membawa orang tersebut menjadi begitu tersiksa, sehingga hanya Tuhan yang mampu untuk bisa menyelamatkannya. Keadaannya yang tidak seperti manusia dan juga begitu najis itu tadi, setelah Yesus memulihkannya menjadi pulih seutuhnya. Ia berpakaian menandakan bahwa ia sudah dibereskan oleh Tuhan akal pikirnya. Ia sudah waras, boleh dilayakkan, disucikan, ditahirkan dari kenajisan oleh Tuhan. Apa reaksi dari orang yang telah dipulihkan itu? Dari orang yang kerasukan setan itu? Reaksinya adalah ia bersyukur kepada Tuhan. Ia berterima kasih, ia bersukacita karena pemulihan yang terjadi di dalam kehidupannya secara menyeluruh oleh Tuhan Yesus. Dan ia ingin untuk memberi dirinya melayani Tuhan, mengikuti Yesus. Tapi Yesus punya rencana yang lain, bahwa orang tersebut harus pulang dan menceritakan semua yang telah diperbuat Tuhan atas dirinya. Jadi ia diminta untuk menjadi saksi bagi Kristus. Setelah ia dipulihkan, Tuhan minta ia untuk menjadi saksinya. Namun berbeda halnya dengan penduduk yang tinggal di Gerasa, saudara-saudara. Mereka bukannya bersukacita oleh karena saudara mereka tersebut sudah dipulihkan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan walaupun mereka telah melihat, mendengar bagaimana Yesus memulihkan orang tersebut, mereka justru mendesak Yesus segera pergi dari daerah mereka. Karena mereka sangat dikuasai oleh ketakutan dan karena ya mungkin kita bisa berpikir soal babi-babi itu tadi. Rugi banyak tuan-tuan yang punya babi-babi itu tadi. Karena ribuan babi-babi itu yang mati. Jika itu terjadi sekarang, mungkin saudara-saudara bisa berhitung gitu ya. Andaikan babi itu 1000 saja, 1000 ekor, 1 ekor sepikul, sekilo berapa? Jadi rugi banyak karena Yesus di situ. Ya. Bagaimana kalau 2000-an babinya itu? Sehingga mereka merasa ketakutan. Aduh, apalagi yang harus dikorbankan? Harga sebesar apalagi yang harus dibayar jika Yesus ada di sini di tengah-tengah kita? Ini baru hari pertama udah babi, banyak sekali ruginya.
Jadi orang-orang Gerasa ketakutan oleh karena mereka berpikir apa yang akan terjadi lagi jika ia bertahan di situ bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka melewatkan kesempatan baik akan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Padahal Tuhan Yesus sudah bersedia untuk datang ke situ, menjangkau mereka, tapi mereka menolaknya. Karena Yesus tidak membawa keuntungan secara material untuk orang-orang di situ. Malah ia membuat sesuatu yang mengejutkan untuk mereka. Sebab mereka belum memahami apa yang berharga di mata Tuhan. Sehingga ia boleh mengerjakan hal itu dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, orang Gerasa tidak siap dengan kehadiran Sang Mesias. Mereka tidak siap dengan kegemparan yang terjadi saat itu. Saat orang yang tidak penting, yang kerasukan, yang tinggal di kuburan, yang mereka biarkan hidup seperti tidak manusia lagi, karena ia manusia tapi ia dibiarkan menjadi orang gila telanjang, tiba-tiba sembuh dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kebesaran karya Tuhan. Mereka juga belum siap dengan kerugian besar yang dialami terkait babi-babi yang terjun ke jurang dan mati. Mungkin mereka pikir kerugian apalagi yang harus ditanggung jika Yesus tinggal lama di antara mereka atau tetap di situ. Namun satu orang yang telah sembuh tadi, kita lihat Yesus perintahkan untuk tetap di wilayah itu untuk memberitakan Injil bagi sesamanya. Walau Yesus tahu, ia juga pasti akan menerima tantangan, penolakan, dan juga tindakan yang tidak enak kepadanya, seperti yang juga mereka lakukan kepada Yesus. Namun Roh Kudus pasti memperlengkapi ia untuk bisa memberitakan kabar baik bagi bangsanya. Sebab untuk itulah Yesus menyeberang untuk membuat ia menjadi alat bagi bangsanya itu, supaya mereka juga bisa menerima Injil Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas hari ini yang kita baca membawa kita merenungkan banyak hal. Dan dari sekian banyak hal yang dapat kita renungkan itu, mungkin kita bisa lebih memikirkan lebih dalam. Saya mencatat tentang 3 hal dalam nas ini. Yang pertama adalah soal bagaimana Yesus menilai segala sesuatunya itu. Kalau seorang guru punya cara untuk memberi penilaian kepada muridnya, ada sistem penilaian yang dibuat oleh seorang guru. Yesus punya sistem nilai sendiri untuk menilai kita manusia ini. Jika diberikan pilihan untuk memilih mana yang paling berharga antara hidup satu orang Gerasa yang kerasukan setan atau sejumlah besar babi yang kalau dalam Injil Markus itu disebutkan kisarannya adalah sekitar 2000 ekor babi. Tentu kalau kita memakai hitung-hitungan ekonomi, maka lebih mudah untuk memandang 2000 ekor babi itu lebih berharga daripada satu orang Gerasa yang kerasukan setan. Kalaupun dibawa ke rumah sakit jiwa dan seterusnya, pasti banyak hal yang harus dibayar. Tapi kalau misalnya ini sudah 2000 ekor babi ini banyak keuntungannya, gitu ya. Ya mungkin begitu. Jadi kalau digunakan hitung-hitungan ekonomi, tidak sedikit orang akan memandang bahwa 2000 ekor babi itu lebih berharga daripada satu orang Gerasa yang kerasukan setan. Kehilangan 2000 ekor babi adalah kerugian dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan nilai satu orang yang hidupnya terbelenggu oleh setan, orang yang liar, orang yang mengerikan, orang yang bisa mengamuk begitu saja, orang yang tidak berharga itu tadi. Namun saudara-saudara, Yesus punya cara penilaian sendiri, sistem nilai yang berbeda dengan manusia. Ia memandang jiwa manusia sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai.
lebih berharga daripada sejumlah besar babi-babi yang dijaga oleh penjaganya yang dihitung secara material. Yesus memandang jiwa manusia sebagai bagian yang memiliki nilai kekal yang tidak bisa dibandingkan dengan materi duniawi, misalnya harta dan juga kekayaan. Termasuk di dalamnya adalah babi-babi itu tadi. Jadi orang Gerasa yang kerasukan setan itu jauh lebih berharga nilainya di hadapan Tuhan karena ia memiliki nilai kekal. Apa itu? Jiwanya, hidupnya di mata Tuhan. Dia berharga di mata Tuhan. Hidup kita manusia berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hal ini bisa membuat kita memikirkan, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki cara penilaian atau sistem nilai seperti yang Kristus terapkan bagi kita manusia ini, yaitu mengutamakan yang kekal daripada yang fana? Atau kita lebih memilih yang sebaliknya, mengutamakan yang fana daripada yang kekal? Ada beberapa hal yang memiliki nilai kekal. Tuhan kekal, firman-Nya juga kekal, jiwa kita manusia ini juga kekal dan berharga di mata Tuhan. Apakah Tuhan dan firman-Nya sudah menjadi hal yang utama daripada hal-hal duniawi dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan. Ada orang rela meninggalkan Tuhan dan imannya karena mengejar hal-hal yang bernilai fana atau duniawi. Berarti yang fana lebih berharga untuknya daripada yang kekal. Ada banyak orang yang juga terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melupakan kebutuhannya, kebutuhan jiwanya, rohnya untuk firman Tuhan. Sebab lebih memilih untuk mencukupi apa yang terlihat secara fisik, yang fana itu, daripada firman Tuhan untuk jiwanya. Jika manusia tidak memahami nilai kekekalan dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, maka akan semakin banyak orang yang memandang materi duniawi jauh lebih berharga dari hidup sesamanya, sehingga tidak heran ada orang yang bisa menindas sesamanya, menyakiti, mengorbankan, menghancurkan orang lain hanya untuk mengejar nafsu dunia, kepentingan dunia yang fana ini. Bahkan akan semakin banyak orang memandang orang-orang dalam keadaan tertentu sebagai orang yang tidak berharga, mungkin karena orang itu hidupnya hancur, penuh dosa, ya sakit dan tidak berdaya, lalu kemudian dipandang sebelah mata, dianggap hina, dipandang rendah, bahkan dianggap tidak penting. Tidak ada tempat untuk dia bisa menerima kasih dan belas kasihan, sekalipun itu mampu untuk diberikan, karena pandangan atau nilai, sistem nilai kita itu belum sama dengan Tuhan. Tuhan memandang pada yang kekal, bukan yang fana. Melihat nas ini mengajak kita untuk belajar memiliki cara penilaian yang sama seperti yang Tuhan terapkan kepada kita. Bayangkan kalau Tuhan tidak melihat kita berharga, untuk apa Ia mati di kayu salib untuk kita? Kita akan berdosa. Jika Tuhan tidak memandang kita begitu berharga dan penting baginya, maka kita tidak akan diselamatkan. Nas ini mengajak kita untuk belajar melihat sistem nilai yang sama yang Tuhan ajarkan ketika Ia memandang kita secara pribadi, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Maukah kita juga turut seperti itu, memandang sesama kita, manusia, sebagaimana Tuhan memandang mereka? Hidupmu, hidupku, hidup kita semua berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Jadi jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mungkin sedang menghadapi berbagai macam cobaan, penderitaan sekarang ini. Namun jangan itu membuat kita menjadi putus asa dan kemudian hilang pengharapan. Ingatlah, kita berharga di mata Tuhan. Ada saatnya ketika Tuhan datang, Ia menolong kita, Ia menyelamatkan kita dengan caranya. Maka bertahanlah. Sesulit apapun kehidupan, tetap percaya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Orang Gerasa itu saja Ia tolong, apalagi
kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, nas ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Ia berkuasa atas setan-setan. Kuasa Tuhan atas legion menunjukkan bahwa tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasanya. Setan sekalipun takluk dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan hal itu memberikan kita pemahaman bahwa orang percaya tidak perlu takut terhadap setan, melainkan orang percaya dapat mengandalkan kuasa Tuhan untuk mengalahkan dan mengusir setan-setan. Saudara-saudara, kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis benar-benar berniat untuk menjauhkan manusia dari anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana mereka mungkin protes kepada Yesus ketika itu. Kenapa tiba-tiba menyeberang ke Gerasa, ke wilayah kafir? Mereka protes. Kan mereka tidak mengganggu jalan Yesus menuju salib ke Yerusalem. Mereka berada di seberang sana. Mereka sudah menghindar ke wilayah kafir. Kenapa diusir juga? Kan mereka membelenggu orang yang tidak penting, orang yang ditelantarkan oleh masyarakatnya ketika itu. Mereka tidak membelenggu orang penting, mereka tidak membelenggu orang besar, mereka tidak membelenggu seorang yang terkenal atau berkuasa ketika itu. Kenapa? Sampai mereka mengatakan, apa urusanmu, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Sampai mereka mohon kepadanya, jangan menyiksa mereka. Kenapa? Sebab yang berharga di mata Allah itu tidak dipahami mereka. Setan iblis, roh-roh jahat itu tidak memahami apa yang berharga di mata Allah. Bagi mereka, orang Gerasa yang mereka rasuki itu tidak penting. Tapi bagi Yesus, ia penting, ia berharga. Yesus mengasihinya. Jadi semua kita ini berharga di mata Allah dan Tuhan mengasihinya. Setan tidak mampu untuk memahami hal itu karena ia tidak mengasihi kita. Ia memusuhi kita, ia membenci kita. Karena itu ia ingin kita manusia ini menjadi tidak manusiawi. Kita manusia ini menjadi najis dan jauh dari Tuhan. Bahkan kalau kita baca tadi dalam pembacaan kita di Perjanjian Lama, Nabi Elia yang sudah sangat tertekan, yang stres luar biasa dengan pekerjaannya sebagai nabi, yang kalau kita mundur lagi ceritanya ketika itu ia mengalahkan banyak sekali nabi-nabi Baal. Jangan pikir menyelesaikan serat mati semua nabi Baal itu tidak membawa stres untuknya. Itu membawa stres untuk Nabi Elia. Bagaimana ia menghadapi pekerjaannya seperti itu dan dikejar lagi oleh banyak orang. Nabi Elia yang sudah sangat tertekan, yang stres karena pekerjaannya sebagai nabi, yang sudah salah bicara, minta mati saja kepada Tuhan, tidak dibuangnya. Malah apa? Malah Tuhan pelihara. Tuhan beri makan dengan makanan yang bisa membuatnya kuat sampai 40 hari lagi dia berjalan tidak makan lagi. Bahkan Elia juga diangkatnya dalam kemuliaan. Kenapa? Karena ia mengasihi Elia. Ia juga mengasihi kita. Ia peduli kepada kita. Bagi orang lain kita tidak penting, tapi bagi Tuhan kita penting dan berharga di matanya. Bagi Isabel, Elia adalah sasaran yang harus dibunuh, orang yang harus dilenyapkan. Ia tidak penting bagi Isabel, tapi bagi Tuhan Elia berharga. Karena itu Tuhan pelihara dia. Tuhan menyayanginya, mengasihinya, mengampuninya walaupun ia salah bicara. Jadi kalau Tuhan memandang kita seperti itu, kenapa kita membalas kasih, kepedulian, kebaikan, kemurahan Tuhan untuk kita dengan cara menjauh dari Tuhan? Dengan cara masih saja mencari perhatian orang yang tidak menganggap kita penting dan berharga. Kenapa kita tidak datang saja kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan keberadaan kita? Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya seperti ini, saya tidak mampu untuk menghadapi persoalan saya. Daripada kita curhat dengan orang yang tidak memahami dan tidak mau mengerti keadaan kita itu, datang pada Tuhan, curhat pada Tuhan saja. Tuhan mengerti, Tuhan peduli,
Tuhan juga mampu untuk membebaskan kita dari segala pergumulan, bahkan belenggu dalam kehidupan kita itu. Tuhan ada, saudara-saudara. Tuhan mengasihi dan peduli, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan kita penting bagi Tuhan. Datang pada Tuhan. Jika bermasalah, jangan jauh dari Tuhan. Malah harus semakin mendekat kepada Tuhan. Peristiwa ini juga memperlihatkan kepada kita, pada sisi yang lain, setan bisa saja tampak begitu berkuasa. Namun sebenarnya kuasa mereka itu dibatasi oleh Tuhan. Mereka tidak sehebat itu. Mereka yang sebanyak itu saja jumlahnya takluk di hadapan Tuhan. Belum apa-apa Tuhan melakukan sesuatu kepada mereka, mereka sudah mohon-mohon kepada Tuhan. Ribuan loh itu. Sudah mohon-mohon, jangan menyiksa kami. Tuhan Yesus belum melakukan apapun kepada mereka. Mereka takut. Mereka tahu bahwa mereka terbatas. Jadi kita orang-orang yang percaya harus mengerti bahwa kuasa setan, iblis, roh jahat itu terbatas. Mereka tidak mampu untuk melampaui Tuhan. Mereka bisa saja membuat manifestasi yang seakan-akan menampakkan bahwa mereka begitu berkuasa atas segala yang ada. Ingatlah bahwa iblis itu bapa segala dusta. Jadi jangan pernah tunduk di bawah tipuannya. Tuhan jauh lebih berkuasa daripada setan-setan itu. Jadi jangan minta pertolongan pada roh jahat, setan, iblis, segala macam itu, penguasa-penguasa di udara. Karena mereka hanya bisa menipu manusia dan membuat manusia itu jatuh dalam dosa, menjauhkan dari Tuhan. Datang saja kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang mengasihi kita itu. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk bersedia menjadi saksi atas perbuatan dan kebaikan Tuhan. Orang kerasukan di Gerasa yang telah menerima kebaikan Tuhan, ia tidak mengabaikan, ia tidak melupakan tentang perbuatan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan untuk pulang ke rumahnya dan menceritakan bagaimana Tuhan melakukan perbuatan ajaib di dalam hidupnya. Ayat 39 menjelaskan bahwa orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang itu bersaksi tidak hanya bagi orang-orang di sekitarnya, di rumahnya, tapi juga ia berkeliling, ia rela untuk menceritakan, bersaksi tentang Yesus yang telah menyelamatkan kehidupannya. Saudara-saudara, dari apa yang dilakukan oleh orang Gerasa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu, mari kita coba untuk renungkan bagi diri kita sendiri. Usia kita berapa sekarang? Sampai usia kita ini tentu ada begitu banyak kebaikan dan perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, atau dalam hidup keluarga kita, atau orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal. Tuhan pasti sudah membuat banyak kebaikan, perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita semua. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti orang Gerasa ini, bersaksi tentang perbuatan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita cenderung untuk melupakannya? Biasa saja, udah sembuh dari sakit, biasa aja itu. Padahal sakit kita itu sangat parah dan kita tidak bisa untuk sembuh kalau Tuhan tidak menolong. Atau ketika kita berduka, padahal duka cita yang kita hadapi itu, tidak mampu kita untuk bangkit, untuk bisa lanjut lagi mengerjakan ini, itu, dan seterusnya. Tapi kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa kekuatan dan penghiburannya sehingga kita bisa lanjut lagi untuk melanjutkan hidup. Apa itu menjadi suatu hal yang biasa saja dan harus dilupakan? Ayo tanya pada diri sendiri, renungkan apa semua kebaikan, perbuatan ajaib Tuhan, penyertaan Tuhan itu lost begitu saja dalam hidup kita, lewat begitu saja dalam hidup kita, atau ia menjadi suatu kesaksian yang luar biasa yang kita bisa sampaikan kepada sesama kita untuk menguatkan mereka supaya mereka juga boleh melangkah dalam kebaikan, dalam damai sejahtera, dalam kesehatan, kekuatan, kesegaran baru yang Tuhan berikan juga untuk mereka.
Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang yang telah disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan setan itu menjadi hal yang patut untuk kita teladani. Ia sudah jadi saksi Kristus. Ia dipulihkan, ia disembuhkan, ia jadi saksi Kristus. Kita pun juga sama. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam segenap hidup kita. Menjadi saksi-saksi kerajaan Allah. Menjadi saksi kebesaran Tuhan bagi kita, itu pasti bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang akan memperlengkapi orang-orang yang percaya untuk bisa melakukannya. Seperti tema kita pada bulan ini, Roh Kudus memperlengkapi semua orang yang percaya untuk bisa melakukan semua pekerjaan baik, mengabarkan Injil Tuhan itu bagi sisi dunia. Kiranya kita mau menerima firman Tuhan ini dengan iman untuk hidup kita. Kiranya kita juga mau untuk menjadi saksi Tuhan. Hambatan dari dalam diri kita mungkin banyak, tapi percayalah bahwa Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sendiri untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ia akan memperlengkapi, ia akan menolong kita semua. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita dengan kuasa-Nya untuk bisa menyatakan kebaikan kemurahan Tuhan bagi seisi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Bapa yang begitu setia mendampingi kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan yang baik ini untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya kuasa Roh Kudus berkenan untuk memberkati firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami tadi, supaya dengan demikian ia semakin bertumbuh, berbuah lebat, menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebatas yang mampu untuk kami pahami, kami terima, kami ingat dengan keterbatasan kami manusia ini. Dari firman-Mu yang telah kami renungkan, kami mohon Engkau berkenan untuk memberkatinya, supaya terus bertumbuh di dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi suluh dan pelita bagi kami, sebab sesungguhnya kami tidak mampu untuk melangkah, melanjutkan kehidupan kami jika Tuhan tidak menolong kami dengan kuasa firman-Mu dan didampingi kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Bapa di sorga, kami begitu terhibur, kami begitu dikuatkan oleh karena kami boleh disadarkan oleh firman-Mu betapa kami ini berharga di mata-Mu. Maka biarlah Tuhan menolong kami sekalian untuk boleh menjalani hidup kami yang berharga di mata Tuhan ini sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Memang kami mengaku dalam keterbatasan kami manusia, kami terkadang lelah, kami terkadang putus asa, kami mengeluh di hadapan Tuhan oleh karena begitu banyak beban yang harus kami jalani di dalam kehidupan kami masing-masing. Namun firman-Mu menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami harus bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan, karena hidup yang Tuhan beri begitu berharga untuk kami jalani. Maka tolonglah kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kami dengan mengerjakan firman Tuhan itu di hidup kami. Walau kami sakit, walau kami menderita, walau kami berkekurangan, walau kami mengalami permasalahan dalam kehidupan kami, walau mungkin kami tidak seperti saudara-saudara kami yang lain, tapi sesungguhnya Tuhan menganggap kami penting dan begitu berharga di mata Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan untuk tetap bersemangat, untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan,
bahwa pada saat dan waktu Tuhan yang tepat bagi kami akan hadir pertolongan bagi kami dari Tuhan yang akan memulihkan kami dari segala sakit penyakit kami, yang akan membebaskan kami dari berbagai macam belenggu kehidupan kami, yang akan memberikan kami pertolongan dari Tuhan sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan tenang, dengan damai sejahtera, dengan berkat dan penyertaan Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur sebab saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan jemaat di Barimba ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang boleh hadir ketika ini atau yang tidak sempat hadir dan mereka yang beribadah di rumah mereka oleh karena berbagai sebab. Biarlah Tuhan tetap memberkati, menolong kami semua supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan saja. Sebab kami tidak tahu tantangan ataupun hal apa yang menjadi rintangan yang mungkin akan kami hadapi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya jika Tuhan berada di pihak kami, maka kami akan mampu dan sanggup untuk menjalaninya dengan berkemenangan karena ada Tuhan. Sebab itulah kami menyerahkan jemaat di tempat ini dalam persekutuan mereka. Tolonglah mereka untuk tetap bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka boleh memahami firman Tuhan dalam kehidupan mereka dan melakukannya dengan kesetiaan. Tolong mereka untuk semakin juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah jemaat ini boleh juga menjadi tempat di mana Tuhan terus dimuliakan di dalam setiap persekutuan dan juga ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan. Bahkan di dalam setiap tugas pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah nama Tuhan juga tetap dimuliakan. Pakai jemaat di Barimba ini untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Melalui hidup mereka masing-masing, tugas pekerjaan, mulut bibir mereka, biarlah mereka terus memuliakan nama Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi yang hidup dari Kristus yang sudah melakukan karya-karya besar di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan anak-anak yang masih kecil, mereka yang masih dalam tahap pertumbuhan, anak-anak yang sudah menjalani pendidikan mereka dan mereka yang sudah menerima hasil dari pendidikan mereka selama 1 tahun ini atau semester ini. Biarlah mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan langkah selanjutnya untuk pendidikan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun mereka supaya mereka boleh melanjutkan pendidikan mereka di tingkat selanjutnya atau di kelas selanjutnya dengan hikmat dan kepintaran yang semakin bertambah-tambah dari kuasa Roh Kudus untuk kehidupan mereka. Tolong anak-anak kami dalam pendidikan mereka, buatlah mereka berhasil dan biarlah keberhasilan mereka itu menjadi karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tolong mereka untuk selalu mengingat akan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup mereka, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan orang-orang muda dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya supaya mereka boleh menikmati berkat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan mereka. Beri pekerjaan baik untuk mereka, beri pasangan yang baik untuk mereka, beri juga jalan kehidupan yang baik yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing, supaya di masa muda mereka juga memuliakan nama Tuhan. Kami doakan orang tua kami yang telah lanjut usia, mereka yang juga dalam keadaan sakit dan lemah fisiknya di masa tua mereka, atau orang tua yang jauh dari anak-anak, menantu ataupun cucunya yang seringkali merasa kesepian tanpa kehadiran keluarga di samping mereka. Tolonglah orang tua terkasih kami ini, hiburkan mereka di masa tua mereka, beri kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani aktivitas mereka. Dan jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memberikan mereka pemulihan atas sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan juga yang memberikan mereka berkat rezeki yang cukup dengan cara Tuhan yang ajaib memelihara kehidupan mereka di masa tua mereka. Kami yakin di masa tua mereka tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan yang menjaga memelihara kehidupan mereka. Juga kami mendoakan setiap keluarga Kristen yang boleh hadir di tengah jemaat di tempat ini. Biarlah setiap keluarga Kristen boleh hidup dalam keadaan yang damai sejahtera, rukun tentram mereka semua. Dan biarlah nama Tuhan juga dimuliakan di dalam setiap rumah tangga. Dan kami memohon
agar setiap rumah tangga boleh menerapkan kasih Tuhan, karakter Kristus itu terjadi di dalam tiap rumah tangga. Sehingga dengan demikian nama Tuhan juga dimuliakan dalam setiap rumah tangga Kristen di Barimba ini. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau berkenan untuk memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah melewati usaha pekerjaan yang mereka lakukan, mereka bisa mendapatkan rezeki mereka setiap hari sebagaimana yang sudah Tuhan tetapkan untuk kehidupan mereka. Pergumulan saudara-saudara baik di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain, karena tanaman padi pada tahun ini sepertinya tidak bertumbuh dengan sehat, tidak bertumbuh dengan subur, tidak bertumbuh dengan baik. Kami serahkan semua pergumulan itu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka tolonglah Tuhan agar tanaman padi kami boleh dipulihkan, disembuhkan dari berbagai macam penyakit yang menderanya. Dan biarlah tanaman padi tersebut boleh juga menghasilkan panen yang baik untuk kami. Namun di atas semuanya itu kami berserah kepada Tuhan saja yang mengatur segala sesuatunya menurut hikmat Tuhan untuk kehidupan kami. Hanya saja kami tetap percaya bahwa apapun juga keadaan kehidupan kami, tanaman yang kami tanam atau segala sesuatu yang kami sedang usahakan, kami yakin Tuhan tetap setia untuk memelihara kami. Maka berikanlah kepada saudara-saudara kami yang terus mengelola sawah ladangnya, kebunnya, kesabaran untuk bisa mengelola semua hal tersebut, supaya pada saatnya mereka boleh menerima panen yang baik dalam berkat rahmat Tuhan. Kami juga turut mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami di sini yang merayakan ulang tahun mereka. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh bertambah usia. Kami mendoakan Penatua Yonatan yang berulang tahun ke-45 tahun dan Ibu Kristina yang berulang tahun ke-41 tahun. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari terkasih kami ini dalam pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Beri kesehatan, kekuatan, beri mereka berkat rezeki yang cukup dalam hidup mereka. Tolong mereka untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan dalam rasa syukur dan terima kasih mereka atas pertambahan usia mereka. Juga kami di sini mendukung saudara-saudari terkasih kami yang sedang dalam keadaan sakit yang lemah fisiknya. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk mendengarkan seru doa kami bagi mereka, yaitu Bapak Penatua Yuberi Ejumben yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Banjarmasin, dan juga Bapak Didi N. Tanan yang sedang dalam keadaan sakit juga. Tuhan, kami serahkan bapak-bapak terkasih ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberikan pemulihan bagi mereka. Kekuatan kesehatan biarlah dihadirkan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka biarlah Tuhan bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan mereka, sehingga jika Tuhan menghendaki mereka boleh sembuh, pulih kembali dari sakit penyakit mereka. Berkati keluarga mereka yang juga menjaga dengan setia saudara-saudara terkasih kami ketika mereka dalam keadaan sakit ini, dan biarlah mereka juga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, berkat rezeki yang cukup untuk senantiasa mampu memfasilitasi upaya pengobatan bagi saudara-saudara yang sedang dalam keadaan sakit. Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan pula jemaat di tempat ini bersama dengan majelis yang ada dan Ibu Pendeta Oktavianti dalam pelayanan mereka, persekutuan mereka di dalam Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang mereka rencanakan dalam pembangunan, dalam pelayanan yang boleh dikerjakan di tengah-tengah jemaat, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, supaya boleh jadi menurut kehendak Tuhan yang terbaik bagi kehidupan berjemaat di Barimba ini. Kami serahkan juga bangsa negara kami Indonesia, tempat di mana Tuhan menempatkan kami sekarang ini untuk bekerja dan beribadah. Biarlah Tuhan memberkati negara ini supaya tetap menjadi tempat yang aman, tentram untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Situasi global dunia yang sedang menghadapi begitu banyak peperangan antar bangsa juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon tetap lindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap lindungi kami orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, biarlah perdamaian
boleh dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh menikmati Salom Allah itu di tengah-tengah dunia. Biarlah negara-negara yang sedang berseteru boleh didamaikan oleh kuasa Tuhan saja. Sebab jika manusia tidak mampu untuk menghadirkan kedamaian, kami percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengerjakan semuanya itu demi kebaikan manusia. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, biarlah mereka juga tetap diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin sesamanya dengan takut akan Tuhan, sehingga hadirlah pemerintahan yang melayani di tengah-tengah kehidupan kami semua. Juga kami mau berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kami akan menjalani sepanjang minggu yang akan datang. Mohon berkat-Mu, mohon perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami semua, dalam usaha pekerjaan kami, dalam perjalanan yang kami lakukan, dalam segala rencana kehidupan kami, apapun juga aktivitas kami mohon Tuhan ada bersama-sama dan menyertai kami semuanya, supaya kami sehat selamat dalam kami menjalani kehidupan kami seminggu yang akan datang. Dan jika Tuhan menghendaki, kami juga akan kembali hadir pada minggu selanjutnya untuk bersekutu berkumpul di gereja ini, memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih karena sudah berkenan untuk kami boleh datang kepada Tuhan di dalam doa kami, dan biarlah kami menyerahkan doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang sampai kita pada pemberian persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Tuhan telah memberkati usaha pekerjaan kami. Dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait pertama dan seterusnya sampai persembahan syukur kita selesai dikumpulkan. PKJ 264, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Nanti di akhir pengakuan kita menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sungguh apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasih